Nah, PBI ini dibagi menjadi dua, yaitu peserta dengan bantuan iuran melalui APBD dan peserta bantuan iuran melalui APBN. Nah, sekarang kita akan masuk apa perbedaan antara PBI APBN dan PBI APBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas perbedaan antara PBI APBN dan PBI APBD, yaitu peserta BPJS dengan bantuan dari pemerintah, dan apa saja perbedaannya dan bagaimana cara menggunakannya. Simak terus video saya selanjutnya. Nah, sebelum saya masuk pada pembahasan kita mengenai perbedaan peserta PBI APBD dengan peserta PBI APBN, saya sedikit memberikan informasi bahwasannya sebenarnya JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional itu merupakan program dari pemerintah, di mana program tersebut dijalankan oleh lembaga yang namanya BPJS. Nah, lembaga tersebutlah yang menjalankan dari program-program pemerintah ini, maksudnya program dari JKN ini. Nah, KIS itu adalah sebuah kartu. Jadi jika jika orang-orang mengatakan dia mempunyai KIS, otomatis dia adalah peserta BPJS pemerintah. Bukan, karena semua peserta BPJS yang menjadi peserta BPJS dia pasti mempunyai kartunya atau kartu KIS. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja jenis-jenis kepesertaan yang berada pada program BPJS Kesehatan ini. Yang pertama yaitu kepesertaan dari PPPU atau pekerja bukan penerima upah. Biasanya kita sebut sebagai peserta mandiri. Nah, yang kedua yaitu peserta dari PPU, berarti dia adalah pekerja penerima upah. Itu biasanya berada di bawah instansi dari perusahaan ataupun instansi lainnya. Nah, yang ketiga yaitu adalah peserta dengan bantuan iuran atau PBI. Nah, PBI ini dibagi menjadi dua, yaitu peserta dengan bantuan iuran melalui APBD dan peserta bantuan iuran melalui APBN. Nah, di sini untuk peserta dengan bantuan iuran itu dikhususkan bagi warga atau masyarakat yang memang kurang mampu dan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Nah, jika kita terdaftar dalam Data Terpadu, kita telah berarti kita memiliki kesempatan menjadi peserta PBI, APBD maupun APBN. Nah, sekarang kita akan masuk apa perbedaan antara PBI APBN dan PBI APBD. PBI APBN itu adalah PBI atau peserta dengan bantuan iuran, di mana iurannya tersebut dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui anggaran APBN. Sedangkan untuk PBI APBD, iuran tersebut dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui anggaran APBD. Jadi jelas karena jika kita sebagai peserta APBN itu dibayarkan oleh anggaran APBN, dan sedangkan APBD dianggarkan oleh APBD. Nah, karena telah dibayarkan oleh pemerintah, berarti peserta tidak perlu lagi membayar iuran BPJS kesehatannya, dan dia juga dapat memiliki hak untuk kelas rawat inap dalam kelas 3. Nah, apa saja lagi perbedaan antara PBI APBN dan PBI APBD, itu di mana peserta PBI APBN itu bisa pindah Fasgas ke seluruh Indonesia. Jadi kalau kita menjadi peserta PBI APBN, kita bisa pindah keluar dari domisili kita, beserta dengan kita juga bisa memindahkan Vaskes dari tempat kita berobat. Nah, sedang PBI APBD hanya bisa digunakan di dalam provinsi yang atau daerah setempat, karena memang anggaran atau iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah daerah, jadi tidak bisa digunakan untuk di luar dari daerah tersebut.
Nah, sedikit informasi bahwasanya ada beberapa dari kita yang bertanya kepada saya, "Kenapa nih Kak, saya sebagai peserta PBI, dulunya sebagai peserta PBI, nah sekarang tiba-tiba sudah tidak aktif lagi, atau peserta PBI tetapi saya tidak, pernah memiliki kartunya sama sekali," begitu kan. Atau kita baru tahu ketika kita telah bekerja di sebuah perusahaan dan di sana kita diberitahukan bahwasanya kita telah menjadi peserta BPJS dengan bantuan iuran. Nah, bagaimana bisa begitu? Itu biasanya terjadi karena, pemerintah mengacu pada data DTKS. Jadi jika kita berada dalam data DTKS, biasanya itu, peserta PBI dengan bantuan iuran dari pemerintah ini didaftarkan oleh pemerintah, bukan oleh peserta itu sendiri. Jadi jika kita berada dalam data DTKS, otomatis kita akan menjadi peserta dari bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah alias gratis. Nah, jika memang teman-teman, ternyata telah menjadi peserta PBI, yang dibayarkan oleh pemerintah, teman-teman, tidak memiliki kartunya sama sekali, teman-teman bisa langsung masuk pada mobile JKN atau teman-teman, bisa melakukan chat dengan Pandawa atau Cika, dan yang paling terakhir bisa menghubungi call center, dan yang terakhir, teman-teman bisa langsung datang ke kantor BPJS terdekat. Nah, sedikit informasi juga, jika teman-teman, sebagai peserta PBI APBD, sedangkan teman-teman ingin pindah ke luar kota atau pindah domisili teman-teman, keluar dari daerah teman-teman sebelumnya, otomatis teman-teman tidak bisa lagi menggunakan BPJS kepesertaan dengan PBI APBD tersebut. Nah, jika teman-teman ingin gunakan kembali BPJS kesehatan teman-teman, berarti teman harus mematikan, kepesertaan PI APBD tersebut terlebih dahulu, baru kita dialihkan menjadi kepesertaan BPJS Mandiri atau, pekerja bukan penerima upah. Nah, jika telah kita dipindahkan dan kita bisa lagi menggunakan BPJS kesehatan di tempat yang baru. Nah, juga untuk kepesertaan PBI APBD ini, jika teman-teman menjadi peserta PBI APBD dan teman-teman dalam kondisi hamil dan akan melahirkan dan statusnya masih aktif. Nah, sedangkan teman-teman sekarang berada di luar kota, di luar, domisili teman-teman sebelumnya atau ikut dengan suami, eee, ke ke tempat yang baru, berarti kan kita tidak bisa menggunakan BPJS-nya. Tetapi jika masih aktif, itu masih bisa digunakan dalam waktu 3 sampai 6 bulan ke depan. Nah, jika teman-teman memang merasa akan melakukan proses lahiran, normal ataupun sesar, masih bisa ditanggung oleh BPJS pemerintah PBI APBD di luar kota domisili dengan menggunakan juga KTP teman-teman, dan jangan lupa itu paling lama 3 sampai 6 bulan karena PBI APBD itu cek secara berkala oleh pemerintah daerah setempat. Nah, teman-teman juga harus, secara berkala juga mencek ke BPJS setempat atau BPJS yang terdekat dengan domisili teman-teman sekarang, untuk melakukan konsultasi sehingga tidak merepotkan saat kita melahirkan ataupun secara normal dan sesar. Nah, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Nah, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kepesertaan PBI, APBN dan PBI APBD, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.